Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY dan ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional. Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Anwar kalau jadi Perdana Menteri, dia boleh lakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Indonesia. Dulu nampak, dulu Indonesia pun kurang membangun. Ekonomi pun teruk, sekarang tak nampak orang Indonesia lagi. Apa? Sebab Indonesia sudah bangun di bawah pimpinan Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi itu banyak sekali dikenal oleh anak-anak kecil, yaitu anak-anak kecil yang ada di Malaysia, Pak. Mereka itu lebih mengenal Pak Jokowi, lebih tahu Pak Jokowi dibandingkan tokoh pimpinan mereka. Itu kan merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kita gitu. Bagi rakyatnya. Iya, bangga. Kok di luar sana anak kecil dia mampu mengenal bahwa itu Pak Jokowi dari mana, Indonesia gitu. Itu kan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yani. Selamat malam, Kita Pak. ketemu lagi di channel Gerobogan Gokil ya. Iya, Pak. Nah Bu, ini bincang-bincang kali ini cukup menarik ya beritanya ya. Ini kan di negara Malaysia ini kan lagi kampanye pemilihan Perdana Menteri ya. Iya. Nah yang menarik ini Bu, salah satu warganya itu mengkampanyekan salah satu Perdana Menterinya bakal meniru Pak Jokowi soal kepemimpinannya. Bahkan orang Malaysia tersebut mengakui bahwa Pak Jokowi memiliki kinerja yang bagus dalam memimpin Indonesia, mulai dari infrastruktur dan lain sebagainya lah. Nah yang lebih ironis Bu, di negeri Malaysia saja sangat kagum dengan Pak Jokowi, tapi di Indonesia sendiri ada ya segelintir orang lah yang masih saja ini menghina, menjelekkan dan lain sebagainya dan meragukan kinerja Pak Jokowi, bahkan menuntut Pak Jokowi untuk mundur. Ini menurut jenengan gimana Bu? Iya, Pak. Menurut saya ya, Pak ya, ini sebagai masyarakat yang ada di desa, saya sendiri pun sebagai rakyat biasa di desa, saya pun merasa bangga Pak dengan pencapaian Pak Jokowi saat ini ya Pak ya. Ya kalau Malaysia sampai segitunya ya sesuatu yang wajar. Kenapa kok wajar Pak? Karena mereka menginginkan seorang pemimpin yang sama seperti Pak Jokowi. Mereka menginginkan kemajuan seperti Indonesia gitu. Jadinya ya Pak Jokowi itu merupakan salah satu tokoh pemotivasi lah, ibaratnya penyemangat bagi mereka. Dan saya sendiri ya Pak ya, saya juga merasa bangga dengan pencapaian saat ini ya Pak. Bukan hal yang mudah Indonesia untuk bisa melakukan pencapaian ini. Jadi ya kita ya warga negara ya wajib untuk selalu mendukung Pak Jokowi gitu Pak, untuk kemajuan bangsa. Seperti yang kita tahu ya Pak ya, Pak Jokowi itu kan terkenal di luar negeri sana. Nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri itu mengakui bahwa Pak Jokowi itu seorang pemimpin yang luar biasa. Karena apa? Karena banyak sekali perubahan, banyak sekali rencana-rencana yang dilakukan Pak Jokowi. Apalagi ya Pak ya, saya melihat suatu konten di media sosial ya Pak ya. Ternyata Pak Jokowi itu banyak sekali dikenal oleh anak-anak kecil,
yaitu anak-anak kecil yang ada di Malaysia, Pak. Mereka itu lebih mengenal Pak Jokowi, lebih tahu Pak Jokowi dibandingkan tokoh pimpinan mereka. Itu kan merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kita gitu. Bagi rakyatnya. Iya, Bangga. Kok di luar sana anak kecil dia mampu mengenal bahwa itu Pak Jokowi dari mana, Indonesia gitu. Itu kan luar biasa. Berarti kan Pak Jokowi itu banyak sekali dikenal oleh orang baik dewasa maupun remaja maupun anak-anak. Itu kan luar biasa, Pak. Nah, komentar jenengan tentang itu, Bu, yang tadi segelintir orang yang terus menyudutkan Pak Jokowi. Saya rasa orang yang segelintiran itu merupakan kaum sakit hati, Pak. Makanya sakit hatinya itu kan dipelihara terus gitu. Mereka itu sakit hatinya nggak mau melihat, oh bagaimana kemajuan di Indonesia itu terjadi. Yang ada cuma sakit hati gitu. Mereka itu hanya ingin jelekin Pak Jokowi aja gitu. Dengan cara demo seperti kemarin, meminta Pak Jokowi turun. Terus kaum mak-mak atau kaum itu kemarin itu ya Pak ya. Saya rasa itu kan mereka itu hanya segelintir kaum sakit hati yang belum bisa move on gitu Pak. Ya, intinya gitu, belum bisa move on dan mereka itu menutup mata, menutup hatinya bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu seorang presiden yang baik, presiden yang luar biasa, bisa banyak membawa kemajuan, perubahan, apalagi perekonomian Indonesia ini kan sekarang semakin meningkat, stabil ya Pak. Ibaratnya gini, gempuran ekonomi yang enggak baik-baik saja di dunia gitu. Iya Pak, jadinya gimana ya? Mereka itu terlalu menutup hatinya gitu. Itu kan mata. Iya, menutup mata. Saya rasa mereka itu ya cuma sedikit kok Pak. Saya rasa di luar sana banyak sekali warga Indonesia yang bangga, yang senang, yang pokoknya yang cintalah dengan Pak Jokowi gitu. Apalagi pencapaiannya kemarin G20 itu yang sangat luar biasa. Oh iya gini Bu, katanya kan G20 itu menghambur-hamburkan uang Bu. Ini menurut jenengan gimana? Menurut saya ya Pak ya, memang G20 itu merupakan kegiatan yang banyak mengeluarkan uang, biaya lah setidaknya untuk penyambutan, untuk kenyamanan para pemimpin dunia. Ya itu merupakan sesuatu hal yang wajar gitu Pak. Dan ketika pelaksanaan kegiatan tersebut, Indonesia juga mendapatkan banyak sekali keuntungan Pak. Yang pertama, budaya kita di Indonesia itu kan banyak sekali. Dan di G20 itu banyak sekali pemimpin luar yang terkagum, bangga dengan Indonesia. Iya, kepemimpinan Bapak Jokowi dengan banyak sekali budaya-budaya yang ditampilkan. Yang kedua ya Pak ya, apalagi Amerika itu memberikan bantuan juga ke Indonesia. Iya, ratusan triliun. Iya, itu kan merupakan investasi jangka panjang ya Pak untuk Indonesia.